Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal ya. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang, Bapak, Ibu, teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Shalom sahabat Wirid Traveling with Jesus. Bersama saya Dominika Niwayan Juniastrini dari Persekutuan Doa Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Hari ini Sabtu 12 Maret 2022. Kita akan mendengarkan bacaan dan Injil yang diambil dari kalender liturgi Minggu Prapaskah pertama. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semua itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditujukannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, serta yang dijanjikannya kepadamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
berkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dengan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah orang kudus hari ini, tanggal 12 Maret adalah Santo Paus Innocentius pertama. Santo Paus Innocentius pertama adalah paus kita yang ke-40. Menurut catatan dalam Liber Pontificalis, ia adalah seorang asli Italia yang berasal dari kota Albano Laziale, sebuah kota dekat kota Roma. Sampai sekarang, kota ini masih bernama Albano Laziale di Lazio, Roma. Ia terpilih menjadi paus setelah wafatnya Paus Anastasius pada tanggal 19 Desember 401. Masa kepausannya berlangsung sejak 22 Desember 401 sampai hari kematiannya tanggal 12 Maret 417. Paus Innocentius memimpin umat Allah di masa yang penuh pergolakan. Dari utara, bangsa Goth di bawah pimpinan Panglima Alaric mengobrak-abrik wilayah kerajaan Romawi. Mereka membunuh para penduduk, menjara dan membumi hanguskan kota-kota yang mereka lewati. Kota Roma 2 kali diserbu oleh Alaric dan pasukannya. Gereja-gereja dijarah, gedung-gedung dibakar, dan para penduduk dibunuh. Menghadapi malapetaka ini, Paus Innocentius senantiasa berupaya untuk berada di tengah umatnya, menguatkan hati dan meringankan beban penderitaan mereka. Di tengah keadaan yang kacau balau ini, Paus harus mengatasi bahaya perpecahan dalam gereja akibat merebaknya ajaran sesat Pelagianisme. Ajaran bid'ah ini menyangkal adanya rahmat untuk mencapai keselamatan kekal yang jelas bertentangan dengan ajaran gereja. 2 kali ia mengadakan konsili untuk membendung pengaruh ajaran sesat ini. Belum lagi tuntas masalah ajaran sesat, sebuah berita menyedihkan datang dari Konstantinopel.
Uskup Agung Konstantinopel Santo Yohanes Chrysostomus yang kudus dan saleh ditangkap pasukan kerajaan dan dibuang dari keuskupannya atas perintah Kaisar Arkadius dan Ratu Eudoxia. Paus Innocentius pertama mengutuk keras tindakan semena-mena dari Kaisar Romawi Timur tersebut. Paus lalu mengutus sebuah delegasi kepausan ke Konstantinopel demi memperjuangkan nasib Uskup Agung Yohanes. Delegasi ini dipimpin oleh Uskup Brescia yang bernama Santo Gaudentius. Dalam perjalanan, Uskup Gaudensia dan para anggota delegasi dihadang oleh pendukung kaisar dan dipaksa untuk kembali ke Italia. Kapal mereka diserang dan karam di dekat Lampsacus, Yunani. Beruntung, seluruh anggota delegasi bisa selamat dan berhasil pulang ke Italia. Paus Innocentius tutup usia pada tanggal 12 Maret 417. Tradisi menyebutkan ia meninggal sebagai seorang martir meskipun tidak ada catatan yang mendukung tradisi ini. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-20, pestanya diperingati pada setiap tanggal 28 Juli. Saat ini dirayakan pada setiap tanggal 12 Maret. Allah Bapa semua bangsa manusia, hatimu terkoyak kembali oleh konflik yang semakin memanas di Ukraina, Rusia. Mereka semua adalah juga anak-anakmu. Betapa menyakitkan menyaksikan anak-anak yang kita cintai saling membunuh di depan mata kita. Bapa yang kudus, tidak ada satu orang pun yang tidak Engkau karunia keinginan untuk hidup damai. Semua orang merindukan hidup yang damai, jauh dari kekhawatiran, ketakutan, dan ancaman. Namun situasi akhir-akhir ini, kedamaian yang dimiliki dan selalu dirindukan oleh setiap orang itu sedang terancam oleh kepentingan pribadi. Pihak-pihak yang tidak mau lagi mendengarkan suara hati mereka. Para politisi yang seharusnya menggunakan akal budi dan segala kemampuan mereka untuk membangun kebaikan hidup bersama, justru saling berlomba mencari keuntungan bagi diri mereka dan kelompoknya sendiri. Sudah tidak mau lagi peduli dengan jeritan suara hati mereka, apalagi oleh jeritan warga masyarakat yang terdampak oleh konflik di Ukraina. Maka kami mohon dengan rendah hati ya Bapa, bagi saudara-saudari kami di Ukraina dan daerah-daerah terdampak. Mereka tidak bersalah, yang tidak tahu menahu mengenai peperangan, kekuasaan antara para pemimpin yang serakah. Mereka yang tidak berdaya, kaum wanita, lansia, anak-anak, para difabel, mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang sedang terbaring sakit tak berdaya. Berilah mereka perlindungan, penghiburan, keteguhan hati dan pengharapan yang kuat untuk keselamatan-Mu, sehingga mereka dapat melewati hari-hari yang berat dan menyakitkan ini dengan tetap menaruh harapan yang besar pada kebaikan dan pemurahan-Mu. Bagi para politisi yang langsung bertanggung jawab atas konflik Ukraina-Rusia, ya Bapa, kepada para politisi ini, Engkau telah memberikan talenta yang begitu berlimpah, kekuatan, kecerdasan, keterampilan, keahlian, kekuasaan, dan hati nurani. Bimbinglah mereka ini, para politisi, agar berani dengan serius mengedepankan hati nurani di hadapan Tuhan, agar mereka dibebaskan dari belenggu kesombongan, keserakahan, prestis, dan kebanggaan diri yang semua.
Bantulah para politisi ini agar sungguh menjadi orang yang bebas, yang tidak dikuasai dan dikendalikan oleh ambisi duniawi. Sebaliknya agar mereka mendengarkan suara hati mereka di hadapan-Mu, sebab para politisi ini pun adalah anak-anak-Mu yang Kau cintai. Semoga perdamaian di Ukraina dan negara-negara terdampak segera dapat dibangun kembali, sehingga umat manusia khususnya di Ukraina dan masyarakat dunia pada umumnya dapat kembali hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian dan persaudaraan yang sejati dengan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepada-Mu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita,
cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.